Saya show di akhir ya, teman-teman. Ini pada di mana ini? Di rumah ya, masih makan lontong opor atau masakan ayah bunda, mama, papa, bapak, ibu ya. Oke, kalau di sini saya udah balik dari mudik, udah di Jogja. Nah, kemarin terus besok di kampus ada syawalan, terus itu ada apa, Kamis, Jumat kerja, kerja ngapain ya, ngajar online. Terus Senin tes selanjutnya, terus kalian itu UTS tanggal 6 ya, berarti Senin ngapain deh itu, minggu tenang ya, apa masih kuliah ya? Kuliah. Oh gitu. Oke. Kalau yang belum presensi nanti ya di akhir. Kemarin itu kalau kita ingat kuliah ilmu sosial perilaku yang sama ibu minggu lalu, dari apa itu lupa. Itu tak lihat kalian kok udah bagus semua tuh nilainya, kuisnya ya, tentang teori perilaku. Nanti sebenarnya teman-teman bisa explore lagi ya, teori perilaku itu apa aja sebenarnya, health behavior theories gitu. Nanti kalau explore gitu nanti banyak. Yang kita sampaikan di sini adalah yang paling sering dipakai dan dekat dengan bidang kesehatan gitu ya, health belief model, terus teori decision action dan theory of plan behavior. Ya sebenarnya dia dari induk yang sama, TRA. TPP adalah pengembangannya. Kemudian trans theoretical theory itu juga teori tentang perilaku. Sebenarnya ada lagi teori-teori yang lain, misalnya social cognitive theory, self efficacy theory dan sebagainya ya. Nanti kalau kalian googling ya, tanya AI, silahkan ya kalian kembangkan sendiri ya. Recording in progress. Nanti lebih kepada teman-teman tentu pasti ya, nanti pas jatah ujian saya UAS aja saya itu nanti ada pertanyaan kognitifnya ya. Tapi sebenarnya lebih dari itu, teori-teori ini tuh untuk memahami perilaku kesehatan pasien-pasien, bisa untuk memahami perilaku terkait kesehatan, terkait pekerjaannya dan sebagainya ya, profesionalisme dan sebagainya, itu bisa ya dipakai untuk memahami seperti itu secara saintifik ya teman-teman. Jadi bisa untuk riset. So, memang riset-riset penelitian terkait perilaku biasanya dikaitkan dengan teori-teori itu. Nah, kalau di masih di draft ya, mungkin ya belum dibikin eloknya sama Bundikan, nanti bisa PJ-nya bisa lihat juga Bundikan untuk bisa buat eloknya. Nah, di sini di artikel for further readings itu ada kira-kira ya, ada ya, kan sama ya, saya hapus tadi. Ada 3 artikel tentang yang pertama HBN, theoretical theory sama TPP, dan konsep sosial farmasi, dan ada PPT tentang pharmacist role ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan di folder ini semua teman-teman. Nah, terus tinggal kalian nanti ini ya, tak bikinin pertanyaan buat latihan ujian ya. Nah, nanti tak bikinin kuis gitu ya, sebagai tools juga untuk ngecek pemahaman teman-teman setelah dijelaskan ya. Ya, kita mulai ya. Udah siap ya kalian? Bisa ya melihat filenya ya.
mungkin poin-poin pentingnya aja teman-teman ya, poin-poin pentingnya aja. Ini file lama ya, cuman uh, hanya untuk memberi pemahaman teman-teman bahwa ilmu sosial perilaku itu adalah pengembangan ya, karena tuntutan profesi apoteker yang makin ke depan itu banyak berhubungan dengan tidak hanya masalah membuat obat di sektor industri, tapi juga terkait sama kebijakan, bahkan kebijakan kesehatan, kemudian terkait sama pelayanan ke pasien, terkait juga pengembangan-pengembangan yang lain ya. Nah, ini sebagai outline. Di situ kita akan membahas cerita tentang seputaran pekerjaan kefarmasian yang perannya saat ini makin luas ya teman-teman ya. Nanti itu ada tentang pekerjaan yang berkaitan dengan terapi pasien, ada pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan obat, manajer drug supply. Ini sedikit saya ulas juga tentang pencegahan penyakit ya, dan ada spesifik tentang tobacco control karena waktu itu memang disertasi saya itu terkait dengan tobacco control teman-teman ya, waktu S3. Nah, Pillar of Pharmacy Education ini juga ada di slide social farmasi ya, di artikel social farmasi. Social farmasi dikenalkan oleh Sorensen. Mungkin Bu Ana atau Bu Nika juga sudah menggarisbawahi. Intinya adalah makin advance ya ilmu kita juga harus mengerti bahwa kita nanti akan interrelated dengan ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Jadi mungkin kalau kalian semester 1 itu banyak belajar tentang hal yang bersifat sel, molekul, kemudian juga sekarang kita mau coba kenalkan sejak awal juga tentang aspek social farmasi. Nah, ini kita bicara tentang population health gitu ya, kesehatan yang memang lebih luas, tidak hanya kita mempelajari hal ini, natural science, chemistry dan lain-lain. Itu penting untuk basic kalian untuk nanti menjadi identitas diri kalian sebagai seorang farmasis. Tidak boleh hilang identitas itu. Seperti saya juga, meskipun saya guru besar bidang sosial farmasi, tapi saya S1 juga belajar tentang atom, molekul sebagai seorang farmasis. Sama halnya dengan medical doctors atau physician dokter ya. Ketika dia mungkin saat ini menjadi manajer suatu rumah sakit, direktur dan atau kepala puskesmas ya, dia kan harus berpikir manajerial, berpikir sebagai direktur dan lain-lain, tapi dia tetap punya basic ilmu yang dia punyai ya, sebagai ciri dia juga ya, sebagai dokter, sebagai ahli gizi, nutrition dan sebagainya gitu ya. Jadi perlu difahami semua itu adalah saling mendukung, itu menjadi fondasi teman-teman juga. Tetapi pada kenyataannya kita tidak boleh menutup mata bahwa ilmu bidang kesehatan itu juga saling terkait dengan bidang-bidang lain, dan kita kalau tidak mempelajarinya kita juga akan ketinggalan yang memahami tentang kebijakan kesehatan. Sementara farmasis tidak ada yang expert di situ. Nah, itu kita kan jadi ketinggalan ya. Artinya yang misalnya kita harus juga terlibat dalam misalnya merancang daftar obat yang masuk dalam formularium nasional untuk kebijakan BPJS. Nah, nggak ada farmasis di situ, nggak ada yang ngerti tentang effectiveness, efficacy tentang drugs ya, dan selain sebagainya. Nah, kan repotnya di situ ya.
Nah, makanya seorang farmasis itu memang nanti ke depan kalian itu harus adaptif, terus belajar mengikuti tren perkembangan ya. Bisa dikatakan enak, bisa nggak enak ya teman-teman ya. Nah, tapi itulah yang namanya tuntutan ya pekerjaan ya. Tapi saya yakin semua pekerjaan ya, baik mahasiswa bidang lain ya, misalnya dari pertanian dan sebagainya, kita juga harus concern aware terhadap misalnya regulasi-regulasi terbaru dan sebagainya gitu kan. Jadi memang harus terus belajar. Sama juga sebagai pendidik, kita juga harus mengerti tren perkembangannya seperti apa di negara-negara lain gitu ya. Jadi mungkin akan terus berkembang gitu. Nah, ini tahun 2003 itu relatif baru ya, ilmu sosial farmasi itu lahir ya. Oleh Sorensen ini dibuat gambar visual seperti ini ya. Jadi memang ilmu farmasi itu kalau dibilang ada 5 ya, berarti 5 hal atau 5 pilar atau disiplin. Ada bidang ilmu terus ada chemistry biological science ya, ada social farmasi, ada humanistic social science juga ya. Seperti itu. Jadi sejalan juga sama nanti ya teman-teman, ketika menjadi seorang apoteker itu bahkan akan banyak berkecimpung di level individu, pasien, sampai ke kebijakan itu ya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin S1 banyak di sini, makanya mungkin kalau kalian memang menikmati, enjoy, suka, is okay. Tapi beberapa teman-teman itu tadi ya, perasaan saya itu pintar gitu ya di kimia, tapi ternyata nilai saya masih kurang bagus ya, saya kurang puas dengan nilai saya gitu ya mungkin. Nah itu jadi mungkin kalian terus berpikir, oh ya ternyata farmasi itu baru salah satu pilar, ada pilar-pilar lain yang harus dikuasai gitu ya. Itu sebagai penenang juga ya. Oke. Nah ini sebagai contoh di Thailand. Ini sebenarnya selain ketika saya menjadi materi itu ya di suatu workshop, tapi ini jadi kayak membuka wawasan semua orang, terutama farmasis ya di Indonesia, bahwa mulane sengkolo ku ilang yo perkara yo ku berkembang tidak sendirian, tapi juga negara lain tetangga, bahkan di Asia, di Thailand ini saya contohkan, itu juga ada milestone-nya ya, perjalanannya dia untuk mengenalkan yang namanya PharmD 6-year PharmD program. Itu adalah kayak kita ini S1 4 tahun plus profesi apoteker 2 tahun, yang mana yang profesi apoteker itu teman-teman itu ada 2 track, ada 2 pilihan, yaitu pilihan untuk pelayanan dan pilihan untuk pharmaceutical industry gitu. Jadi selama 2 tahun itu memang fokus memilih salah satu pharmaceutical industry atau pelayanan. Nah itu Thailand sudah berani ke sana, tapi juga sudah bagus karena ada demand ya teman-teman, ada demand. Jadi kampus pun bisa membuat program itu karena memang ada spesifikasi atau keinginan-keinginan dari stakeholder untuk membuat 2 program itu gitu ya. Nah, program itu sebenarnya customize ya, tergantung negara itu, suatu situasi negara tersebut. Ini buat cerita ya teman-teman, buat tambahan wawasan aja ya, karena memang saya kan lama studi di Thailand dan melihat langsung proses perkembangan pendidikan di sana ya. Dan notabene itu adalah negara tetangga kita, tapi memang dia jauh lebih maju gitu ya untuk pendidikan apotekernya, farmasisnya, yaitu dia sudah mengenal 6 tahun ya, S1 plus farmasis degree-nya ya, PharmD namanya, farmasi doctor ya.
jadi kiblatnya mirip Amerika, mirip US ya, itu profesi 2 tahun ya. So worth it itu enggak ya, kalau anak zaman now bilang worth it teman-teman, karena gajinya tinggi gitu ya. Tadi ada demand, rumah sakit itu sangat baik gitu ya, sangat menghargai kompetensi apoteker gitu ya, sehingga ada proses screening resep. Nanti kalau kalian kan semester selanjutnya ada mata kuliah itu ya, screening resep, terus mengecek ada masalah dalam resepnya secara klinis. Misalnya ada pasien yang harusnya mendapatkan obat ini tapi tidak, ada dosis yang harusnya segini tapi keliru ditulis oleh dokternya, seperti itu. Ada proses cross check ya, screening namanya, cross check resep, dan semua tahapan itu dihargai ya sebagai salary yang tinggi juga gitu ya untuk apoteker. Termasuk misalnya ngecek ini di sektor pelayanan ya kita bicara ini, karena FAMD itu memang sebenarnya untuk mewadahi sektor kebutuhan pelayanan tadi di Thailand gitu ya. Jadi cukup bagus ya pekerjaan apoteker di sana ya. Tapi di sisi lain juga track pharmaceutical industry juga makin bagus, makin kompeten gitu kan ya, seperti itu. Jadi memang US ya, dari US. Jadi US Unia 6 tahun dengan kredit yang dibutuhkan adalah in total itu 220 ya. Lalu jadi sama ya kayak kita ya, kita itu sebenarnya kan S1 144 sampai 150-an SKS atau kredit ya. Tapi kemudian lanjut ke banyaknya ini ya FAMD-nya itu. Jadi sebenarnya FAMD nerusin ditambah dengan professional practice 2000 jam ya. Itu sudah diwadahi sama rumah sakit yang kompeten di sana gitu ya. Terus ada namanya licensee examination atau ujian akhir, ujian kompetensi apoteker ya. Kalau di sini ujian kompetensi apoteker Indonesia gitu ya. Nah, all pharmacy graduates have to license examination covering 6 domain ya. Jadi ada kompetensi semuanya teman-teman, manajerial, kompetensi pelayanan, kompetensi industri gitu kan. Nah, ini kompetensi kalau menurut namanya apa ya nih, core competency framework ya. Itu semuanya di sini nih kita memang dituntut ilmunya ya. Di sini tentang rational medicine, supply, organization, personal skill, jangan public health, dan professional practice ya. Professional practice, rational resource medicine, supply, organization, management, ada semua di kuliah ya. Tapi personal skill, kemudian public health mungkin sedikit, makanya kalian harus banyak membaca lagi teman-teman ya. Nah, ini rinciannya, domainnya menurut itu ya international standard ya. Jadi kalau saya melihat mungkin juga permasalahan di Indonesia sebagian besar kita ini pergeseran perkembangannya itu memang belum bagus gitu ya, dalam hal mengembangkan kurikulum ya pendidikan apoteker gitu ya, belum tajam ya. Apa semua masih berfokus di knowledge ya seringnya. Jadi memang itu semua sebenarnya membutuhkan durasi waktu yang lebih lama untuk belajar. Cuman nanti itu jadi polemik juga ya, kalau
tadi ya, 6 tahun itu tuh worth it enggak gitu loh ya. Pekerjaan apoteker, dokter, semuanya itu masih dihargai rendah gitu ya, substandar. Ya, itu sebenarnya mimpi kita bersama ya, mari kita bangun bersama untuk optimis, terus bergerak untuk dengan makanya kalau ada tenaga kesehatan yang ikut mengawal penyusunan regulasi yang melindungi praktek apoteker, praktek dokter dan sebagainya, dan saling menghargai satu sama lain, itu akan sangat baik ya, sehingga menghasilkan endingnya adalah kita bekerja dengan responsibel dan lain-lain dengan standar gaji yang baik gitu ya. Nah gitu kita nanti bangun bersama ya teman-teman, sehingga Indonesia akan menjadi lebih baik gitu ya. Seperti itu harapan kita ya. Jadi kalau kita di Indonesia, teman-teman perlu tahu ini ya, ada 10 standar kompetensi atau hal yang harus dikuasai oleh apoteker Indonesia. Nah, kalau dilihat-lihat, itu nomor 1 sampai 7 lah ya, itu ada di kuliah. Tapi 8, 9, 10 itu pengembangan diri teman-teman. Praktek profesional ya, jadi ya mata kuliah yang pendukung itu ada farmakoterapi dan sebagainya. Optimalisasi penggunaan, ada mata kuliah misalnya ilmu edukasi informasi obat, ilmu resep ya, dispensing juga ilmu resep, informasi obat juga, formulasi ada gitu. Itu secara eksplisit mata kuliah kimia farmasi, biologi farmasi ada di mana ya teman-teman? Di sini ya, di nomor 5, yaitu tentang research, development dan sebagainya gitu ya. Produksi itu kan untuk kepentingan ke sana ya. Tapi memang nanti untuk ujian kompetensi apoteker tuh tidak ada pertanyaan yang sifatnya sebutkan gitu ya, tapi langsung kepada aplikasinya ya. Jadi ada soal pengantarnya dulu berisi skenario real gitu di yang dihadapi di industri, mungkin apoteker di R&D akan mengembangkan obat tradisional ini untuk meningkatkan stabilitas emulsi, dipilih surfaktan apa gitu ya, misalnya ini saya awal tentang itu ya, cuman seperti itu nantinya kalian harus kuasai banyak hal ya. Ini ngomong semester 2 supaya semua kita open mind gitu ya tentang standar kompetensi apoteker Indonesia. Ini potretnya, jadi semua yang kalian sekarang dapat termasuk pengolahan obat itu ada sendiri satu ya, dimension secara individu loh di sini pengelolaan seperti farmasi, jadi penting banget ya. Terus kemudian kayak gini promotif kesehatan itu nanti juga sambil berjalan kalian banyak melihat tentang ya peran apoteker untuk kedepannya ya, untuk promotif, untuk mendukung kesehatan masyarakat gitu ya. Nah, ini kode etik profesi, kode etik apoteker Indonesia, ada bukunya, ada 5 bab. Terus scope of practice yang sekarang kita kenal sebagai expanded role of pharmacist ya, peran farmasis yang diperluas ya, itu semuanya mengarah ke yang sifatnya tidak hanya pengobatan, tapi keduanya ya, pengobatan iya, tapi juga kesehatan secara umum ya. Ini juga sebenarnya bisa dilirik teman-teman untuk bisa nanti mengembangkan sektor yang mendukung untuk kesehatan. Contoh sederhana itu misalnya untuk lansia. Jadi kalau kita di Jepang itu kan banyak sekali ya lansia, dan mereka sangat tergantung pada medical devices. Jadi sangat berkembang di sana teman-teman penggunaan alkes. Indonesia pun begitu nanti, dan itu tuh membutuhkan apoteker
Jadi sayang kalau lahan ini tidak dikembangkan oleh teman-teman apoteker ya. Jadi optimis dan nanti banyak belajar mengembangkan diri ya. Kadang sayangnya di kampus kita tuh agak terlambat merespon perkembangan permasalahan isu-isu kesehatan yang baru ya, terutama kurikulum, karena tidak mudah gitu ya menyadarkan semua orang tentang itu. Tapi makanya saya sering membuka wawasan teman-teman sejak semester, mumpung masuk saya di semester 2, saya juga sampaikan di sini penting kok kalian itu nanti itu punya banyak peluang-peluang yang bisa dikembangkan gitu loh, ini seperti ini ya. Jadi sayangan dulu itu saya juga sering melihat ya, bahkan mungkin apotek franchise itu yang mengembangkan bukan apoteker gitu kan, tapi dokter misalnya. Nah itu karena kita sering mungkin belum berpikir ke sana, tapi peluang itu diambil oleh orang lain gitu ya. Makanya kita memang harus banyak mengeksplor diri, mengekspos dengan perkembangan nanti terkait sama kesehatan itu. Yang pertama, providing access to essential medication, maksudnya adalah kalau kita memang bekerja di sektor pelayanan misalnya, harus pintar-pintar mengelola obat, perencanaan tepat sasaran, jumlah dan sebagainya, item obatnya sesuai dan sebagainya, supaya kalau didesainkan obat tersebut itu tersedia, available ya. Jadi obatnya nggak kosong gitu ya. Itu tuh penting sekali teman-teman kalau di dunia pelayanan. Ibarat itu muka depan seorang apoteker itu adalah menyediakan obat. Kayaknya sepele, tapi kalau kita bekerja di pelayanan kesehatan itu masalahnya kompleks ya. Masalahnya itu kompleks. Teman-teman cerita, teman-teman yang bekerja di daerah bahkan ini tuh anggaran obat itu sering dikasih sedikit ya, bahkan di bawah 30% dari total anggaran. Padahal eh, segala sesuatu itu masuk tergantung apa, pelayanan dan sebagainya, itu omset terbesar itu dari obat teman-teman. Jadi tuh rasanya kayak jadi terhimpit sana sini gitu kalau kita jadi apoteker, tapi masalahnya kita diminta menyediakan obat tapi anggarannya terbatas gitu. Akhirnya muter otak lah apoteker itu, belajar sana sini, lihat jurnal dan sebagainya. Terus akhirnya dia punya yang namanya daftar obat yang prioritas misalnya, yang harus disediakan ya. Jadi untuk obat-obat yang esensial saja, ini dia esensial ya. Esensial itu apa, nanti kalian boleh googling ya, essential medicine ya, obat esensial itu yang seperti apa. Terus delivery services to optimize medication use, jadi tidak hanya menyediakan obatnya tapi juga memberikan layanan terkait penggunaan obat tersebut ya kan. Jadi termasuk konseling, termasuk semuanya. Nah namun di negara kita memang kayaknya belum include ini menjadi bagian dari pelayanan seorang apoteker ya. Jadi masih voluntary gitu kan. Nah cuma kalau voluntary terus sampai juga kali ya. Jadi makanya harapannya ini menjadi suatu saat ya regulasi yang jelas bahwa pelayanan apoteker itu ya sama seperti kalau dokter memberikan pelayanan kepada pasien, itu ada jasa medisnya ya. Apoteker pun juga begitu aja, ada jasa layanan konselingnya gitu ya. Dan itu juga yang proper gitu ya. Beberapa rumah sakit sudah menyusun tapi nggak proper teman-teman ya. Seperti itulah ya. Ini perlu pemikiran ke depan. Caranya gimana? Teman-teman bisa menunjukkan evidence, bukti kuat ya. Bisa misalnya dengan mencatat perkembangan pasien menjadi lebih baik setelah diberikan konseling, itu tidak ya. Konseling itu
tanpa konseling versus dengan konseling, hasilnya ternyata lebih bagus ya dengan konseling gitu ya, meskipun ada biaya tambahan lebih tadi jasa ya, jasa apoteker. Itu kalian nanti kalau teman-teman googling lihat jurnal-jurnal itu banyak ya tentang namanya, misalnya tidak hanya konseling ya, ini misalnya ya istilah yang lebih luas adalah pharmacist intervention ya. Kalau ada pharmacist interventionnya itu sering menunjukkan outcome yang lebih baik ya, hasil yang lebih baik untuk pasiennya ya, karena biasanya kan pasien habis ketemu dokter udah, terus dapat obatnya udah, terus mereka punya asumsi sendiri-sendiri, bahkan jadi nggak semangat minum obatnya karena obatnya nggak enak, bikin nggak nyaman, malah merasakan efek sampingnya, terus jadinya nggak minum obat, jadinya nggak patuh gitu tuh. Jadinya itu peran apoteker tuh seperti itu ya di yang ini ya, delivery services. Jadi ini ikut cerita ya, lebih kayak mendongeng gitu ya tentang banyak hal ya terkait dengan masa depan teman-teman ya. Jadi kalau kalian nanti menikmati ya pekerjaan kalian, terus kemudian menggunakan dasar-dasar evidence scientific gitu ya, kemudian juga nanti akan pelan-pelan peran apoteker itu akan diakui gitu ya. Nah kemudian yang terakhir ini adalah promoting health and wellness. Ini fokus untuk, kalau yang 1-2 kan untuk orang sakit, orang yang berbeban. Yang ini itu untuk orang sehat. Contohnya apa sih? Yaitu misalnya konseling berhenti merokok oleh apoteker, konseling bukan konseling tapi misalnya screening untuk pasien diabetes, screening untuk pasien kanker gitu ya, atau kita memberikan edukasi ya, mungkin hari World Pharmacist Day dan sebagainya gitu. Ini bersifat umum gitu ya, bersifat umum untuk orang sehat gitu ya. Itu juga punya benefit yang baik juga gitu ya. Sering misalnya mungkin kalau kalian nanti banyak baca ngefollow farmasis dunia yang rajin jadi content creator juga, itu bagus sekali ya teman-teman ya. Mereka tuh juga to educate patient gitu ya, patient or community gitu ya. Bahkan farmasis itu juga punya peran nanti untuk weight management, untuk nutrition, karena kita tuh sangat ngerti tentang tadi ya secara keseluruhan tentang health tadi ya, bahkan screening dan sebagainya, bahkan vaksinasi teman-teman. Vaksinasi itu atau imunisasi itu di banyak negara, terutama negara maju ya, itu apoteker juga menjadi tukang suntiknya, administratornya, ya, injektornya, orang yang bisa menyuntikkan vaksin ke pasien ya. Itu sebenarnya momen bagus tuh waktu COVID ya teman-teman. Itu bersatu padu juga di Indonesia, banyak sudah apoteker ikut bantu ya, tidak hanya logistik tapi juga mengatur dosis dan sebagainya terkait vaksin itu. Cuman kita belum punya regulasi sehingga memang rasanya masih mungkin terkesan aneh dan belum memang ya, apotek menyediakan vaksinasi itu belum ya, karena memang secara culture vaksin di Indonesia itu bukan sesuatu yang common ya. Beda dengan negara-negara maju, orang yang sangat paham, sangat literasinya sangat bagus terkait vaksin. Jadi dia tahu kapan harus vaksin influenza. Oh, jadwal vaksin saya tahun ini, kapan dan sebagainya. Dia punya catatan itu. Jadi itu udah aware itu loh teman-teman. Ya. Nah ini analog termasuk teman-teman dokter gigi misalnya, itu meningkatkan awareness orang-orang di masyarakat itu ya tentang oral hygiene, termasuk membersihkan gigi, cek rutin gigi setiap 6 bulan dan sebagainya itu kan. Nah
Nah ini kalau apoteker ya sama sebenarnya, screening itu setiap tahun, setiap medical check up dan sebagainya itu tuh kita terlibat sebenarnya, cuman di kita tuh belum banyak yang aware gitu kan tentang itu. Nah nanti suatu saat harus dibangun itu ya teman-teman, diluas ya orangnya. Nah ini masih data lama tentang kenapa kita itu perlu turun tangan juga, ikut membantu, ikut terlibat dalam pencegahan penyakit, karena memang sebagian besar penyakit itu, kematian pasien itu karena penyakit-penyakit kronis ya, penyakit non communicable ya saat ini ya. Tapi di sini masih ada sih communicable 21%, tapi sisanya adalah penyakit-penyakit non communicable disease, penyakit tidak menular yang sebenarnya juga menghabiskan anggaran negara juga, karena cenderung makin banyak komplikasi, banyak obat, dan endingnya mortality ya, kematian pasiennya karena penyakit kronis, padahal semuanya itu bisa dicegah. Nah makanya apoteker fungsinya sebagai garda depan juga untuk bantu pencegahan tadi, misalnya dengan screening. Nah di kita itu kan belum lazim ya screening diabetes, screening cancer, padahal cancer itu juga banyak, tapi juga belum lazim. Ternyata risk factornya juga banyak, dan terutama kalau di Indonesia adalah tobacco gitu. Kalau sejarahnya ya, ceritanya termasuk kenapa saya disertasinya itu tentang tobacco smoking and role of pharmacist gitu di Indonesia ya. Jadi karena memang tobacco smoking itu menjadi risk factor yang cukup banyak di Indonesia, itu perokoknya 70%. Laki-laki itu perokok, teman-teman, dan perempuan juga makin banyak, apalagi sekarang ada e-cigarette atau vape ya. Vape itu di mall kelihatan keren ya. Nah, tapi ya itulah ya, sedih karena kita belum punya aturan ya. Kementerian Kesehatan berusaha membuat aturan itu, tapi penegakannya tidak mudah juga ya, untuk membatasi konsumsi rokok dan sebagainya. Itu memang hanya di Indonesia yang bisa jual rokok eceran, bahkan bapaknya nyuruh anaknya beli rokok dibandingkan beli beras gitu ya. Itu nyata ya, itu sudah 10-20 tahun lalu tuh masih gitu ya. Lagi juga tren obesity juga ya. Jadi ini juga menjadi isu penting juga, seiring banyaknya kita tuh juga sering ya bertebaran ya minuman-minuman kemasan, dan itu sangat high sugar ya kayak gitu. Terus juga blood pressure itu juga menjadi resiko ke penyakit-penyakit selanjutnya ya, penyakit jantung dan lain-lain ya. Ini peran farmasi bisa banyak hal ya. Ini saya ambil dari kayaknya dulu sosmed farmasis dari berbagai negara itu ya, dia tuh selalu bikin kayak gini. Nanti kalau misalnya teman-teman nanti ya, biasanya semester 3 ke atas itu kita juga encourage mahasiswa farmasi untuk mulai membuat konten-konten yang sifatnya ringan, mudah difahami masyarakat. Disitulah kita itu nanti menjadi seorang saintis tapi bisa ngomong sederhana ke orang-orang. Itu yang penting justru teman-teman, justru harus ya, kita nggak boleh sebagai saintis itu, saya nggak bisa dan membatasi diri, tidak untuk masyarakat. Saya itu saintis yang maunya hanya di lab aja, itu salah besar ya teman-teman. Jadi kita ini sekarang harus banyak latihan tadi. Ternyata komunikasi efektif itu penting untuk seorang tenaga kesehatan gitu. Jadi ini perlu ya, untuk terutama kita yang sekarang masih mungkin tipe introvert ya, udah mulai harus mulai menyukai lah ya, paling enggak ngobrol hal yang penting-penting gitu ya, untuk sesuatu yang sifatnya kesehatan gini, itu gak apa-apa ya.
berlatihan ya gitu. Nah ini hanya siklus ya pasien kan. Terus ini contoh-contoh klinik ya kalau mau baca lagi role farmasis di Indonesia, terutama di sektor primary ya, primary healthcare itu puskesmas, sektor primer, apotek gitu ya, seperti apa gitu ya ini hasilnya ya, bahwa farmasi komunitas itu memang di Indonesia masih lembaga yang memang masih lemah gitu ya, karena belum banyak dukungan. Jadi perlu dukungan dari berbagai pihak ya, termasuk penelitian-penelitian yang terkait tentang pengolahan obat. Ini ada, nanti teman-teman boleh googling juga judulnya ini kalau mau lihat full papernya. Jadi survei tentang harga obat di Indonesia itu kalau di bawah rasionya di bawah 1 itu berarti masih baik, tapi kalau di atas 1 berarti harga obat itu lebih mahal dibandingkan obat di internasional ya teman-teman gitu ya. Contohnya Ceftriaxone 5,64 mahal, ranitidin masih 4, mahal gitu ya dibandingkan obat-obat di negara-negara pembanding ya. Nah itu tadi ya saya bilang, sebenarnya apotek-apotek itu kalau memang dengan payung hukum yang bagus itu bisa menjadi center tempatnya orang-orang itu kalau cari screening, cari vaksin, mau ngapain aja itu ada di situ, komoditi farmasi dengan support teknologi dan tentunya training yang baik ya. Rumah sakit juga gitu, hospital farmasi di situ semuanya ada tentang spesialisasi dan sebagainya gitu ya. Nah ini contohnya kalau di UK NHS ya, NHS itu kayak lembaga BPJS-nya UK teman-teman ya. Dia ngecekin semua dari umur 40 tahun nih, semua orang wajib ikut. BMI ini saya kena nih ya, BMI-nya berapa, harus mestinya di bawah 25 kali ya. Terus di situ dicek blood pressure-nya berapa dan sebagainya, minum alkohol enggak, semakin status, aktivitas olahraganya seperti apa, kolesterolnya berapa, ada riwayat keluarga yang kena cancer dan sebagainya, itu semua dicek sehingga dia itu bisa jalan proses screening pencegahannya itu teman-teman ya. Jadi sistemnya dibangun ya, sistem screening itu dibangun. Kalau di kita masih belum ya, masih sebatas misalnya kalau di puskesmas itu program yang insidental, misalnya vaksin baru ya ada di puskesmas di Jogja sebagai percontohan gitu ya. Terus harapannya kan itu diekspansi ke seluruh Indonesia, cuman kadang kendalanya biaya juga nggak jadi gitu, apalagi sekarang biayanya kan sudah di MPG ya gitu. Oke gitu teman-teman, ini sekedar apa ya, masih semester 2, kalian nanti kalau suka boleh nih baca-baca slide ini. Farmasi juga kalian tahu nggak, atau mungkin pernah lihat ya di puskesmas di daerah, mumpung kalian tuh ya sekarang ya, puskesmasnya itu biasanya jadi center untuk penanganan TB juga. Itu karena memang permasalahan TB itu tidak selesai-selesai, padahal itu kan menular sekali, berbahaya sekali ya, ngaruh ke banyak hal, produktivitas individu, keluarga, sampai ke anak-anak juga kena, bisa bahaya ya. Nah, dan deteksinya tidak mudah karena masalah budaya, stigma, dan lain-lain. Makanya farmasis itu perlu ikut terlibat, terutama
termasuk deteksi awal dan pengobatannya teman-teman, karena TB itu membutuhkan pengobatan jangka panjang sekali beneran. Kalau enggak ada pendampingan itu bikin orangnya putus minum obatnya. Jadinya kalau itu jadi harus mengulangi lagi pengobatannya jangka panjang, dan itu benar-benar tidak mudah ya buat pasien, keluarganya juga ya. Udah kena TB kayaknya sepele, tapi begitu saya tahu menjadi seorang nakes saat ini bisa membayangkan, bahkan keluarganya sekalipun bisa membayangkan itu ya. Nah ini juga contoh kan peran apoteker di dalam vaksin. Nah itu kalau di Amerika ya, itu ada 50 negara bagian yang sudah punya regulasi untuk membolehkan apoteker untuk menyuntikkan vaksin. Tidak hanya menyimpan logistiknya ya teman-teman, tapi itu administer tuh untuk menyuntikkan. Vaksin influenza itu loh kan sebenarnya, apalagi after covid ya, influenza itu perlu sebenarnya tiap tahun ya. Itu bisa diberikan di apotek ya. Kalau ini sekedar cerita aja, Indonesia itu pernah menginisiasi program, contohnya polio vaksin yang injected ya, yang injeksi ya tahun ini ya. Jadi kita survei ke banyak daerah ya, itu yang meneliti UGM kita ya, khusus dan teman-teman bidang sosial ya, apakah ada guideline adverse effect AFE ya, adverse effect following immunization, apakah ada peningkatan adverse effect dan sebagainya. Ada komunikasi nggak, ada bukunya, ada kitnya nggak. Ada kit itu kayak semacam paket yang untuk life saving jika ada sesuatu ya, jika ada adverse effect dan lainnya gitu, di level provinsi, kabupaten maupun puskesmasnya gitu. Terus juga dulu tuh ibu suka nulis ya, ada juga saya tuh iseng-isengnya berangkat dari pengetahuan bahwa vaksinasi itu juga di banyak negara kan oleh apoteker. Saya itu melakukan survei kepada apoteker tentang readiness to provide immunization among community pharmacist di Indonesia, di Yogyakarta gitu ya. Gitu. Jadi secara menulis gitu sih Kak. Terus tobacco. Ini disertasi bagian dari Polvian di 2014 ya, ini dipublikasikan di 2015. Jadi kita melatih apoteker yang awalnya juga nggak kenal apa itu smoking cessation. Masa iya berhenti merokok itu dibantu oleh apoteker, gimana caranya, kan nggak ada ide ya waktu itu ya. Oh ternyata di banyak negara itu apoteker teman-teman ikut terlibat memberi konseling, di membantu pasien berhenti merokok. Jadi supaya nggak hanya tergantung pada dokter saja, karena kalau nunggu dokter kan dokter punya kesibukan yang luar biasa. Bisa nggak ini di apoteker ketika menyerahkan obat atau pas pasien itu nyari obat batuk atau apa gitu ya, dan kita kan pasang gitu ya di apotek-apotek itu, kita siap membantu pasien berhenti merokok gitu ya. Nah, itu tuh cukup baik waktu itu responnya. Nah, readiness to quit atau kesiapan berhenti merokok itu juga kalau ini bisa sebenarnya menggunakan konsep teori TTM, Trans Theoretical Model ya. Jadi ada orang-orang yang belum pengen berhenti, tapi ada orang-orang yang sudah siap berhenti. Kalau sudah siap itu bisa kita beri konseling, kalau belum siap jangan, nanti dia marah gitu ya. Jadi prinsip kontemplasi itu kalau udah mulai mikir
Kalau udah ready itu baru kita kasih konseling. Tapi kalau masih prakontemplasi ya dia tuh masih punya keyakinan dia tuh masih di jalan yang benar gitu loh. Dia tuh masih baik-baik aja. Biasanya tuh kalau masih muda nggak sakit gitu ya, tapi udah mulai asma, udah mulai diabetes lah, barulah dia mulai khawatir. Biasanya itu menjadi entry point yang bagus untuk kita memberi konseling gitu ya teman-teman ya. Nanti ini sebagai informasi aja, ke depan itu growing demand on health dan sebagainya itu pasti ya. Jadi kita nanti ya mungkin di era isu yang sekarang kita bilang garam atau global sedang resesi dan sebagainya. Tapi untuk sektor kesehatan saya optimis bahwa kita ini bisa menangkap peluang-peluang di sini nih teman-teman. Ya, ini banyak hal tentang online farmasi dan sebagainya, dan pokoknya bisa dikembangkan nanti. Bahkan sekarang kan banyak juga ya untuk bantu diet dan sebagainya gitu ya, proteker gitu ya. Oke, ini ternyata sudah 11.58 ya. Kalau artikel-artikel itu hanya untuk nge-refresh kembali. Jadi berarti saya cerita tentang ini aja, farmasi seru overview. Ya, artikel ini untuk merefresh kembali itu nanti boleh dibaca. Kalau sosial farmasi konsep itu sudah saya bisa ambil di sini tuh. Ya. Nah, sehingga kalau kalian nanti tertarik itu ada penelitian-penelitian yang terkait tentang sosial farmasi itu apa aja, itu bisa juga dilihat di sini. Atau kalau kalian saya sudah pernah cerita belum ya penelitian saya itu apa aja gitu. Kalian tuh boleh lihat ini nanti teman-teman. Sini nih tapi ini mungkin harus akses VPN ya. Ada artikel-artikel cek akses. Biasanya itu nggak abu-abu gini ya, ini karena mungkin saya di rumah ya. Banyak penelitian-penelitian yang terkait tentang sosial farmasi. Hampir semua penelitian tentang sosial farmasi saya. Jadi bisa kalian nanti coba lihat kalau kalian tertarik ya, buat bacaan menjelang tidur ya, gitu nanti. Oke, mungkin ini kalau yang mau presensi lagi ada yang belum kah? Yang mau presensi lagi silahkan. Berarti itu aja deh ya yang mau saya kasihkan ke teman-teman tentang peran apoteker dalam perkembangan kesehatan, ilmu kesehatan in the future itu banyak sebenarnya. Nah, bahkan itu tentang mungkin kalian pernah dengar ya, burden of disease tadi ya, menghitung beban penyakit. Nah, ini sekarang sudah diterapkan sama BPJS teman-teman. Jadi BPJS sedang menghitung ya bersama kami, saya juga itu kalau kita punya jumlah orang yang meninggal karena kardiovaskuler sekian, cancer sekian, respiratory sekian banyak, itu sebenarnya kan kerugiannya seberapa banyak. Kerugian tidak hanya dihitung dari jumlah biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, tapi juga estimasi biaya dikeluarkan oleh keluarga, oleh tempat bekerja, dan juga biaya karena kita kehilangan produktivitas. Ya, jadi banyak. Jadi siapa tahu kalian bekerja di bidang ya, di WHO, di lembaga-lembaga internasional ya. Banyak
kok ya, ternyata loh, kalau kalian mau ya nanti banyak sekali lahan-lahan pekerjaan ya, tidak selalu related sama farmasi yang saat ini masih ada di benak kalian ya, tetapi sebenarnya kita bisa berkontribusi di sana ya. Kita belajar sesuatu yang baru tapi tidak terus kita nggak paham sama sekali kan, karena sebenarnya kita juga udah kenal hal-hal yang menjadi fondasi farmasis ya. Saya kenal itu ada seorang apoteker yang menjadi WHO staff ya untuk desain program di Indonesia. Jadi pernah ketemu di suatu workshop gitu. Jadi banyak bisa di ekspor. Terus sering juga itu kalau kakak tingkat yang ya, saya nggak tahu ya kalau sekarang ya. Kalau kemarin-kemarin itu banyak sekali kan teman-teman beasiswa LPDP yang S2 ke UK dan sebagainya, dan banyak yang mengambil ke public health gitu. Jadi mereka akhirnya bekerja di sektor public health kayak WHO, bekerja di UNESCO dan sebagainya, UNICEF ya tentang kesehatan. Bahkan UN ya, United Nations yang berkecimpung di kesehatan juga, saya pernah itu waktu itu kerja sama mereka ya. Karena gini ya, ini buat saya pengalaman ya, karena expertise kita itu ya, tadi tuh ibu kan punya penelitian terkait gini, terus mereka itu mungkin melihat ya nama saya ada di situ, kemudian kita dikontak gitu ya untuk melakukan penelitian yang sesuai yang diinginkan oleh mereka, tapi konteksnya di Indonesia. Terus kemudian kita meneliti bareng gitu ya, saya fungsinya sebagai konsultan gitu. Jadi banyak ya yang bisa kita lakukan. Yang waktu itu tuh cerita tentang ini teman-teman, akses obat narkotik psikotropik di Indonesia gitu. Maksudnya apa ya itu? Maksudnya adalah maksudnya adalah penelitian itu pengen tahu kok di Indonesia itu data penggunaan morfin, obat-obat psikotropik itu rendah ya, kok bisa ya, kok beda banget sama Amerika gitu ya. Ternyata apa coba problemnya teman-teman setelah diteliti ya, waktu itu ngajak saya penelitiannya, jadi kita ada diskusi bersama dokter dan sebagainya. Terus ya karena saya apoteker juga terkait dengan itu kan, berarti akses of essential medicine itu contoh nyata yang benar-benar ibu alami teman-teman ya, bahwa pekerjaan ini sifatnya luas ya. Jadi kuncinya itu adaptif ya. Saya ya memang effortnya besar juga kalau bekerja sama orang internasional itu, tapi ternyata pengalamannya menyenangkan sekali ya. Apa ya, tadi jawabannya adalah ternyata dokter tuh enggan meresepkan morfin dan sebagainya, padahal tuh nggak ada aturan yang melarang loh di puskesmas itu. Sebenarnya dokter umum itu punya license dan punya wewenang untuk meresepkan obat narkotik psikotropik ya, tapi udah enggan duluan karena stigma yang buruk ya, dan sangat khawatir kalau obat itu disalahgunakan, sangat khawatir kalau ditangkap sama pihak wajib misalnya, dan gitu kan. Segala kekhawatiran itu membuat orang akhirnya bermain di zona aman, nggak usah ngeresepin. Tapi sebenarnya di balik keputusan itu ada yang menderita, yaitu pasien yang sebenarnya membutuhkan obat pain reliever itu tapi nggak dikasih gitu, nggak diberikan. Itu terjadi. Jadi artinya akses obat kontrol medicine tadi, istilahnya kontrol medicine dan narkotik psikotropik tadi, medicine ya, kontrol substansinya rendah di Indonesia. Orang tidak dengan mudah mendapatkan ya. Jadi kadang harus pakai jalur orang dalam. Kalau misalnya pasien cancer
butuh menggunakan morfin dan sebagainya, itu sangat dibutuhkan, tapi nggak tersedia di banyak tempat gitu ya. Itu sih harus melibatkan teman, orang dekat dan sebagainya. Sedih sekali sebenarnya. Sementara kalau di US itu sangat mudah mendapatkannya gitu ya. Nah ya, jadi itu situasinya, dan itu banyak terjadi di negara-negara berkembang. Apalagi apoteker di apotek itu tuh nggak mau ngeresepin, bahkan bukan ngeresepin ya, nggak mau menjual obat psikotropik di apotek. Soalnya beresiko hilang satu butir aja, nanti malah jadi perkara gitu kan ya. Mendingan nggak usah, dia mendingan jualan obat-obat yang aman. Tapi itu adalah sebenarnya menimbulkan problem yang lebih besar lagi, yaitu pasiennya tidak mendapatkan obat yang diinginkan gitu ya. Ini kalau kita bicara tentang obat yang dibutuhkan pasien ya, karena memang di situasi negara kita, negara berkembang itu memang resiko untuk counterfeit atau peredaran obat palsu itu banyak ya. Jadi ya ibarat dua sisi mata uang, tapi kita terlalu khawatir ya tadi tuh ya. Bahkan yang orang punya wewenang harus meresepkan tuh nggak ngeresepin ya. Itu waktu itu riset kami bersama United Nation ya, banyak sekali pengalaman-pengalaman terkait riset bidang sosial yang ibu lakukan ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik bisa masuk ke link chat itu atau disimpan dulu. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Ini mau pakai kuis apa nggak usah? Usah. Kalau pakai kuis saya harus bikin dulu pertanyaannya. Mending nggak usah aja ya Mas Danu ya. Mas Danu kayaknya sudah ngantuk kita. Tapi tolong boleh deh kalian nanti explore link itu ya, kalau nanti sudah punya akses internet. Nanti tertarik di mana yang mungkin kalian tertarik, boleh dibuka linknya itu. Insya Allah itu available semua linknya ya. Itu proses yang sering kita lakukan, penelitian yang terkait bidang sosial ya. Itu yang bagus-bagus di situ ya, itu soalnya masuk ke jurnal internasional Indeks Scopus. Tapi sih banyak sekali penelitian lain, kakak tingkat yang lain yang terkait yang lain-lainnya tentang sosial, tapi lain-lain itu banyak juga. Tapi itu tadi yang saya pamerin yang bagus-bagus doang yang di Scopus, supaya kalian kenal tentang perskopusan ya. Tidak hanya dosen yang tahu, tapi mahasiswa semester 2 itu udah keren, udah kenal tentang database Scopus ya. Itu tadi saya klik langsung masuk ke nama saya gitu. Di situ muncul semua penelitian yang pernah ibu lakukan sepanjang hidup di dunia perdosenan gitu ya. Oke ya, udah absen semua. Nah, kalau udah, ataupun kalau ada kendala nanti screenshot bisa lapor ke Mbak Mita ya. Kalau udah, ya udah kita pamit dulu. Selamat berlebaran, melanjutkan makan lontong opor ya. Makasih ya teman-teman. Recording stopped. Terima kasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.